Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 28921500036 Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester Manajemen Logistik dengan judul Manajemen Logistik dan Penerapan Logistik dengan dosen pengampu saya, Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP SEMM. Untuk slide selanjutnya, di sini ada definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan penggadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer. Namun, jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Tahun 1962, sebuah organisasi profesional para manajer logistik, pendidikan, dan praktisi berhimpun dalam sebuah organisasi, The Council of Logistic Management, mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses perencanaan, penerapan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ronald H. Ballow, 1992. Definisi ini menitik keberatkan kepada dua hal. Satu, menitik beratkan kepada proses pergerakan fisik barang. Yang kedua, para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya. Logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis ini pun melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan, move and store activity, ruang lingkup. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk yang dikirim hingga ke para pelanggan. Seperti di segmen aliran material komoditas, secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Setelah kegiatan produksi tersebut outbound logistik, sedangkan proses pengolahannya disebut manajemen distribusi fisik. Ada dua kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama, kegiatan kunci. Standar pelayanan dilakukan dengan cara bagian pemasaran, transportasi, manajemen persediaan, pemrosesan pemesanan. Dua, kegiatan pendukung, pergudangan, penanganan material, pembelian, kemasan pelindung, kerjasama dengan bagian produksi, pemeliharaan informasi. Untuk slide selanjutnya, logistik bisnis dan pemasaran. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentu harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penetapan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat. Waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Di sini ada kasus dan solusi. Untuk kasusnya, proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dan dari berbagai lokasi, lalu dikirim ke pabrik sepatu.
Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu, sepatu mulai didistribusikan oleh lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitaran Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun terbesar tidak hanya di kota-kota, namun juga ada tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga ada di kota-kota kecil. Berdasarkan contoh kasus di atas, mari kita jelaskan apa yang harus kita lakukan dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Di sini solusinya adalah, adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu, biasanya di kota besar, di ibu kota provinsi atau kabupaten. Pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Nah, perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembeliannya. Misalkan, pembelian menyebar di Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di Kota Palembang. Maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke kota Medan dan Padang. Dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat pembelanjaan. Metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi pembelian di Pulau Sumatera. Kapasitas stok pun termaksimalkan. Untuk slide selanjutnya ada informasi logistik. Kegiatan administrasi yang mencatat semua data-data kuantitatif maupun kualitatif akan sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Kegiatan administratif yang mencatat semua data kualitatif maupun kualitatif sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Data-data tersebut akan memberikan informasi kepada pengelolaan logistik hingga mereka akan mengambil keputusan dengan baik dan benar. Ada beberapa keuntungan apabila mengadakan kegiatan administrasi secara tertib, yaitu yang pertama, pemberian informasi dalam sistem pengendalian dengan adanya catatan atau dokumen yang tersimpan. Dua, besarnya risiko yang harus dihadapi organisasi apabila mengesampingkan kegiatan administrasi. Yang ketiga, kegiatan administrasi sangat bermanfaat bagi manajer dalam mengambil keputusan. Keempat, kegiatan administrasi yang menyajikan statistik yang sering digambarkan dalam bentuk grafik merupakan sumber informasi yang akurat bagi organisasi bersangkutan. 5. Ada pendapat yang mengatakan bisnis tanpa kegiatan yang tertib akan meraba-raba dalam kegelapan. Untuk slide selanjutnya, ada karakteristik moda transportasi. Transportasi memberikan keuntungan geografis dalam sistem kegiatan logistik dengan cara menghubungkan fasilitas perusahaan dengan kegiatan pasar perusahaan. Biaya transportasi industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi adalah rendah, akan tetapi sebaliknya, biaya transportasi industri yang menghasilkan produk bernilai rendah seperti biji besi, bahan kimia, biayanya akan tinggi. Prasarana transportasi dilihat dari masing-masing cara transportasi melaksanakan kegiatannya. 5 cara utama kegiatan transportasi dilakukan dengan 1. Kereta api, 2. Jalan raya, 3. Jalan air, 4. Jalur pipa, dan 6. Penerbangan udara. Masing-masing alat transportasi ini mempunyai kebaikan dan kelemahan terhadap kegiatan logistik seperti penjelasan berikut. Kereta api. Moda ini memiliki karakteristik dengan daya angkut yang tinggi
jarak jelajah yang jauh walaupun tingkat fleksibilitas rendah. Namun, ongkos ton kilometer rendah karena mampu mengangkut dengan jumlah besar dan efisien. Untuk jarak jauh biasanya digunakan untuk barang yang tingkat density dan stowability tinggi, misal pasir, batu bara, minyak, pupuk, dan barang-barang menggunakan peti kemas. Akan tetapi, alat transportasi ini memerlukan biaya tetap yang cukup tinggi dan biaya peralatan rutin yang cukup tinggi pula, serta pengeluaran biaya lain untuk hak pemakaian jalan, peralatan langsir, dan penggunaan stasiun. Yang kedua, jalan raya. Alat transportasi jalan raya bisa dikatakan lebih maju dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, karena alat transportasi karena alat transportasi jalan raya selalu bisa dilalui kendaraan bermotor. Truk adalah moda angkutan di jalan raya yang sangat populer digunakan Indonesia karena memiliki fleksibilitas dengan tinggi dan mampu melayani door-to-door. Barang yang diangkut bisa curah maupun dalam peti kemas dan tangki. Untuk barang curah diangkut dengan truk biasa, tronton, CDE, CDD. Untuk peti kemas menggunakan trailer. Untuk pasir batu bara menggunakan dump truck. Sedangkan untuk cair dan gas menggunakan truk tangki dan pipa. Yang keempat, ada jalan air. Alat transportasi melalui jalan air merupakan bentuk transportasi yang tertua dengan menggunakan perahu layar. Kapal uap dalam perkembangannya menggunakan tenaga diesel. Secara garis besar, pengangkutan melalui air dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan laut dan pengangkutan melalui air di daratan. Kapal adalah moda angkutan laut dengan berbagai ukuran kecil, sedang, besar, dengan daya angkut dan jelajah tinggi. Walaupun tingkat fleksibilitas rendah, namun biasa digunakan untuk perdagangan internasional. Kelemahan utama alat transport melalui jalan air adalah fleksibilitas terbatas dan kecepatan yang rendah. Yang keempat, saluran pipa. Alat transportasi dengan menggunakan saluran pipa biasanya digunakan untuk mengangkut minyak bumi, gas alam, LPG, BBM, air, dan zat kimia. Kelebihan moda pipa adalah proses penggerakan bersifat putus-putus, intermittent. Proses kelebihan moda pipa adalah proses penggerakan produk bersifat kontinu, dan yang aktif berpindah adalah produk biaya tetapnya paling tinggi dan biaya variabelnya paling rendah. Biaya paling tinggi karena pengaruh pemakaian hak jalan untuk saluran pipa, kebutuhan akan stasiun pengawas dan kapasitas perompa. Saluran pipa tidak padat karya sehingga biaya variabel operasinya sangat rendah. Yang kelima, pengangkut udara. Pesawat adalah moda transportasi yang mampu menjelajah ruang udara, mengangkut kargo dengan kecepatan tinggi. Walaupun tarif ton kilometer tinggi dan fleksibilitas rendah, namun sangat cocok untuk mengangkut barang-barang khusus yang bernilai tinggi atau tingkat urgensinya yang tinggi dan kecepatan kirim barang memerlukan in-vessel time yang rendah. Perencanaan logistik secara umum tidak mungkin mengesampingkan transportasi dan persediaan. Kedua hal tersebut merupakan elemen kunci dari logistik dan bertindak sebagai pusat ongkos dalam proses seleksi moda mana yang sebaiknya dipilih untuk mendistribusikan produk dari pabrik ke para pelanggan. Untuk slide selanjutnya, hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Transportasi bertugas memindahkan produk ke pasar yang secara geografis terpisah jauh dengan produsen. Ketersediaan, kecukupan, dan ongkos transportasi dapat
berdampak pada keputusan bisnis. Keputusan bisnis berealisasi dengan pengelolaan fungsi transportasi. Keputusan bisnis meliputi satu, apa yang harus diproduksi, dua, harus dijual di mana, tiga, di mana fasilitas ditempatkan, empat, dari mana sumber material berasal. Keempat keputusan bisnis tersebut sangat berdampak terhadap fungsi transportasi. Transportasi adalah salah satu fungsi yang memerlukan ongkos terbesar dalam logistik dan menempati porsi signifikan dalam menentukan harga jual produk, khusus untuk komoditas yang bernilai rendah seperti pasir, batu untuk bangunan, dan batu bara. Porsi ongkos transportasi terhadap nilai komoditas cukup signifikan. Tetapi ongkos transportasi untuk mengangkut komputer, mesin industri, komponen elektronik bila dibandingkan dengan produk yang diangkutnya memiliki persentase kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya atau harga dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor yang berrealisasi dengan produk, dua, faktor yang berrealisasi dengan pasar. Berrealisasi dengan produk, satu, kepadatan destinasi, dua, kemampuan muat stowability, tiga, kemudahan atau kesulitan penanganan, easy or difficult to handling, empat, keberhargaan liability. Berrelasi dengan pasar, karakteristik produk, faktor yang berrelasi dengan pasar sangat penting mempengaruhi terhadap ongkos atau harga, terutama satu, tingkat persaingan inter dan antar moda, lokasi pasar yang menentukan jarak angkut barang, regulasi angkut transportasi, keseimbangan atau ketidakseimbangan lalu lintas angkutan ke dari pasar, 5, pergerakan produk musiman, 6, produk yang diangkut secara domestik atau internasional. Baik, untuk slide terakhir, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.